Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Kerajaan Luwu pada zaman Galigo. Kira-kira peristiwa apa saja yang terjadi di zaman itu? Kenapa zaman tersebut disebut periode Galigo? Penasaran? Sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke, kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia Kerajaan Luwu pada masa Galigo. Kerajaan Luwu adalah kerajaan yang sudah sangat tua. Kerajaan ini telah lama berdiri, jauh sebelum kerajaan-kerajaan lain berdiri di Sulawesi Selatan. Maka tak heran apabila Kerajaan Luwu kerap kali dianggap sebagai leluhur dari kerajaan-kerajaan lain yang ada di Sulawesi Selatan. Pada tahap perkembangannya, Kerajaan Luwu dibagi ke dalam beberapa zaman, era atau periodisasi. Era pertama yang tercatat dalam sejarah Luwu adalah era yang disebut dengan era Galigo atau periode Galigo. Era ini diperkirakan berlangsung pada abad ke-10 hingga abad ke-13 Masehi, dan sebenarnya bisa saja lebih awal lagi, yakni mungkin di abad ke-9. Namun, dikarenakan kurangnya catatan soal masa itu, maka periode tersebut disebut dengan periode pra-Galigo. Jadi, untuk abad sebelum abad ke-10 yakni 9 dan ke bawah seterusnya, masa tersebut disebut dengan masa pra-Galigo, yang masih kurang catatan soal apa yang terjadi di masa itu. Di era Galigo ini sendiri pun juga masih sulit untuk diberikan penanggalan mengenai apa-apa saja yang terjadi di era ini. Periode Galigo ini menggambarkan gejala-gejala metafisik seperti penggambaran mengenai awal mula diciptakannya dunia, serta usaha para dewa langit untuk menciptakan sosok penguasa di atas bumi. Dalam periode ini, terdapat beberapa tokoh yang juga digambarkan dalam Sure Galigo. Di antaranya adalah Batara Guru atau Latoge, yang dianggap sebagai manusia istimewa. Batara Guru dianggap memiliki kemampuan yang melebihi manusia biasa pada umumnya. Sebagaimana yang kita bahas di beberapa video sebelumnya, kalau Batara Guru ini adalah titisan dari Patotoe. Patotoe sendiri menurut mitologi adalah dewa penentu nasib. Nah, Patotoe inilah yang menurunkan Latoge Langit atau Batara Guru ke bumi sebagai seorang pemimpin sekaligus penguasa. Batara Guru ini dianggap sebagai orang yang memiliki kekuasaan mutlak, serta kewenangan yang tidak terbatas dan juga menerima kekuasaan yang berkesan tidak rasional, sehingga sangat memungkinkan baginya untuk menjalankan sebuah pemerintahan yang bersifat religio-karismatis. Sebenarnya, kalau kita mau banding-bandingkan, bisa saja seseorang yang dimaksudkan sebagai Batara Guru tersebut adalah Nabi Adam. Namun, agak sulit juga mengingat Nabi Adam tidak diturunkan sendirian ke bumi, melainkan bersama dengan Hawa. Dan sudah pasti pula kalau Nabi Adam tidak diturunkan di tanah Luwu, melainkan di negara lain. Namun, saya sendiri ketika membaca soal Batara Guru ini, entah mengapa, jadi teringat dengan kisah Nabi Adam. Benarkah demikian? Atau Batara Guru sendiri sebenarnya hanyalah karakter fiksi dalam Galigo? Atau bisa jadi Batara Guru itu benar-benar ada, namun segala latar belakangnya dibuat berbeda sehingga kesannya mirip sebagai keturunan dewa. Well, kapan-kapan kita akan bahas soal hal ini. Mari kita lanjut pada pembahasan mengenai periode Galigo ini. Sebagaimana yang kita juga bahas pada video sebelumnya, bahwa setelah masa Batara Guru ini berakhir, menurut cerita, rakyat di tanah Luwu kemudian menjadi semakin kacau. Mereka dilanda kekacauan yang kemudian disebut dengan istilah Si Andre Bale. Pada masa Si Andre Bale ini, rakyat tidak mempunyai sosok pemimpin yang mampu memimpin mereka.
Mereka tidak mempunyai seseorang yang bisa mereka percayai dan mampu menjaga dan memberikan keamanan kepada mereka. Peristiwa inilah yang kemudian menandai berakhirnya periode Galigo dan kemudian mengantarkan kita kepada periode berikutnya, yakni periode Lontara. Periode Lontara sendiri dimulai setelah berakhirnya masa kekacauan atau si Andre Bale ini. Namun untuk pembahasan mengenai periode Lontara ini akan kita bahas di video berikutnya. Oke, dan itu artinya sekian dulu pembahasan kita pada video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan share kalian untuk video ini. Kalau kalian punya pendapat lain soal ini, kalian juga bisa berkomentar di kolom komentar di bawah. Oke, dan tentu saja jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.